dalam mengembangkan sebuah inovasi itu harus betul-betul menyentuh akar permasalahan agar bagaimana apa yang kita perbuat itu dapat betul-betul teraplikasi dengan baik dan bermanfaat untuk sekitar. Nah, di tahun 2011 sempat kami dan mungkin semua masyarakat rasakan itu kita harus antri berkilo-kilometer untuk membeli bahan bakar minyak, dan ini terjadi di semua daerah di Indonesia. Apa sih yang menjadi penyebab hal ini terjadi? Konsumsi terus naik 5-7% per tahun, sementara produksi kita terus turun. Sejak tahun 2004 konsumsi dan produksi itu kita sudah tidak imbang. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Andi Hilmi Mutawakkil. Iya. Saya panggilnya Ade ya. Boleh. Jauh lebih muda soalnya, 25 tahun sekarang, 26. Sekarang masuk 26. Ya nggak apa-apa ya bahas umur ya. Ya. Tapi di usia segitu masih muda, terbilang muda, tapi sudah bisa dikatakan seseorang yang sangat sukses ya. Kalau saya pribadi definisi sukses itu kalau dari kacamata orang pada umumnya saya merasa belum selesai begitu. Artinya sukses itu tentang perjalanan lah. Perjalanan. Iya. Berarti belum sampai di garis finish gitu ya. Terus berlanjut lah. Terus berlanjut. Iya. Oke. Mahasiswa pendidikan antropologi di FISIP UNM, gitu Iya. kan? Dan sekarang sudah semester Iya itu apa ya? masih kecil, belum kelar-kelar. Belum kelar-kelar. Iya. Dari teman-teman biasa panggil Mapala. Mapala. Mahasiswa paling lama. Kalau saya bilangnya maba mungkin ya. Sama-sama halnya. Maba dengan mapala. Maba itu apa? Apa itu? Mahasiswa abadi. Sempat Tapi naik. jangan sampai ya. 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 Baik, tapi walaupun seperti itu belum selesai, tapi ini luar biasa loh. Karyanya membangun pabrik pengolahan minyak jelantah ataupun minyak goreng bekas yang diolah menjadi bahan bakar substitusi bagi perahu nelayan. Ya, betul. Itu tahun berapa kamu? Jadi kita merintis itu sebenarnya dari tahun 2011 waktu masih duduk di bangku SMA. Kita berarti bukan kamu Kita sendiri ya saja. saya melibatkan teman-teman. Jadi kami berkolaborasi, saling mengisi dalam menuju itu visi misi kita. Jadi awalnya dari peneliti muda, saya waktu itu masih sebagai ketua peneliti di SMA di Pangkep waktu itu. Karena kelahiran Pangkep ya. Iya. Oke. Lalu dulu setiap sepulang sekolah itu tidak langsung pulang, jadi ada aktivitas di sekolah, lanjutkan penelitian yang kita kerjakan. Itu beragam teknologi tepat guna khususnya, jadi teknologi yang bisa membantu seperti di bidang pertanian kah, di bidang yang lain-lain, dan salah satu concern kita waktu itu adalah energi. Iya. Itu waktu pada saat kamu SMA itu berarti kamu jurusan apa waktu itu? Nah, itu juga lucu. Bahasa? Jadi saya dulu waktu SMA di bahasa, tapi Di bahasa? Iya, tapi saya kepala lab pimpin anak-anak IPA. Ini agak lucu ya. Iya. Terus teman-temannya yang bekerja sama pada saat itu, yang sama-sama beride untuk membuat seperti itu siapa saja? Ada Ahmad Sawawi, sahabat saya yang juga saat ini menjabat sebagai salah satu direksi di usaha kami saat ini, yaitu di Gen Oil. Dia berperan sebagai Chief Technology Officer atau CTO yang menangani masalah pengembangan teknologi dan menangani masalah operasional produksi. Lalu selebihnya ada di Gen Oil saya ada berenam, tapi yang betul-betul dari awal sama-sama sampai hari ini itu yang Ahmad Sawawi. Ya. Yang dari pada saat masa SMA. Dari masa SMA. Merintis itu sampai sekarang pun masih bersama. Ya. Gitu kan? Cuma pada saat kuliah saya melibatkan teman-teman yang sevisi untuk sama-sama mencoba merealisasikan apa yang sudah jadi tujuan hidup kita, saat kuliah menyatukan itu, gitu kan. Tapi itu pada saat pada saat beride seperti itu gagasan dari siapa sih? Kepalanya siapa yang mengeluarkan ide seperti secemerlang itu pada saat itu? Oke. Jadi saat SMA
Saat itu saya sudah berjalan sekitar 2 tahun memimpin organisasi peneliti, organisasi karya ilmiah remaja di sekolah saya di SMA 1 Bungoro Pangkep. Itu banyak banyak hal seiring waktu banyak yang membuka pikiran kami bahwa tentang dalam mengembangkan sebuah inovasi itu harus betul-betul menyentuh akar permasalahan agar bagaimana apa yang kita perbuat itu dapat betul-betul teraplikasi dengan baik dan bermanfaat untuk sekitar. Nah, di tahun 2011 sempat kami dan mungkin semua masyarakat rasakan itu kita harus antri berkilo-kilometer untuk membeli bahan bakar minyak, dan ini terjadi di semua daerah di Indonesia. Termasuk Pangkep pada saat itu. Iya, salah satunya Pangkep. Kami melihat bahwa kami terbesit untuk mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab hal ini terjadi, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, ternyata dari semua pelajaran-pelajaran yang dari hal yang dari berbagai informasi dan kajian yang kami lakukan waktu itu mendapati bahwa ternyata konsumsi dan produksi minyak dalam negeri itu sudah tidak sesuai. Dulu ya. Jadi sejak tahun 2004 konsumsi dan produksi itu kita sudah tidak imbang. Konsumsi terus naik 5-7% per tahun, sementara produksi kita terus turun. Artinya untuk menutupi itu kita harus cari cara, salah satunya impor migas. Nah, sempat terjadi kendala di tahun 2011 yang menyebabkan cadangan kita itu terbatas, yang bukan minyak itu langka di setiap daerah. Nah, sementara kalau kita kaji lebih mendalam lagi, masalah ini bukan masalah hari ini saja, tapi ini akan menyangkut tentang hari esok, masa depan gitu ya. Masa depan. Kalau kita kaji kaji secara mendalam, diprediksi di tahun 2025 Indonesia akan mengalami ancaman krisis energi nasional. Yang saat ini saja beban impor kita sudah 35%. Bukan hanya membebani devisa negara dengan beban impor itu, tapi juga membahayakan stabilitas ekonomi dan politik di negara kita sendiri. Nah, tentu kita sebagai anak muda, sebagai pemilik masa depan harus ambil peran, karena kalau masa itu datang yang dirugikan adalah kita. Dan dari situ mendorong kami, khususnya saya sebagai ketua, untuk menggagas bagaimana kita mencari solusi dari masalah yang ada. Karena jika ini terus berlanjut dan gaya-gaya lama menjadi cara-cara yang kita lakukan, artinya kami waktu itu melihat bahwa yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya teman-teman kakak-kakak kami yang waktu itu sebagai mahasiswa melakukan demonstrasi, kami pikir saat itu bahwa anak muda harus berubah, bahwa anak muda jangan hanya mampu menuntut pemerintah untuk mencari solusi, tapi kita harus membantu pemerintah mencari solusi gitu ya? Mencoba untuk menghadirkan solusi. Karena kalau mindset kita sudah bisa dibalik, sehingga tentunya ini akan menjadi sesuatu yang baru yang mampu menjadi sebuah inspirasi untuk kita bergerak dalam menciptakan solusi, tapi bukan menciptakan masalah di atas masalah yang saat ini kita rasakan demonstrasi di mana-mana. Saya turun ke jalan, bakar ban gitu ya. Kan? Itu kan menciptakan masalah baru. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Nah, kita sebagai kaum intelektual punya tanggung jawab moral untuk mencari jawaban dari masalah ini, karena kalau ini hanya dibiarkan begitu saja, tidak ada solusi yang cepat gitu. Nah, dari situ kami mencoba mencari tahu apa nih yang bisa kita kerjakan dari sumber daya yang kita miliki. Nah, tapi di pabrik berarti sudah ada dong ya? Belum. Dia berdiri 6 tahun setelah kami merancang konsep yang kita godok. Itu prestasi, kalau kita berbicara soal prestasi ini lumayan, bukan lumayan lagi ya. Ini prestasi yang sangat membanggakan untuk seorang mahasiswa yang seusia kamu. Nih, saya bacakan dulu di prestasi beberapa aja nih ya. Prestasi yang kamu torehkan itu adalah di tahun 2014 sebagai finalis Roket Nasional Jakarta.
Betul tingkat nggak tuh? nasional di Yogyakarta. Yogyakarta, Iya. ini berdasarkan data ya. Iya. 2015 finalis Wirausahawan Muda Mandiri ataupun WMA Bank Mandiri Regional Timur. Sebenarnya bukan finalis tapi kita pemenang nasional, juara 1 nasional. Oke, ini kayak banyak klarifikasi ya. Ya, dari Oke, lima. itu 2015. Oh, bukan 2017 itu Ini kayaknya. data dari mana ini? Saya bingung ini datanya nih. Tapi yang berikutnya adalah 2016 finalis di Ideas for Indonesia di Jakarta. Betul, salah lagi. Kita pemenang juara 1 nasional juga. Ini kayaknya bikin malu host di data ini ya. Saya mengambil data dari Google sih. Oke, terus yang berikutnya adalah 2017 Global Social Enterprise Network di London, Inggris. Ya betul. Itu yang betul? Setelah menang IDFS yang disponsori oleh British Council atau dari kerajaan Inggris, kita terpilih sebagai dari 500 social enterprise atau social business di Indonesia. Kita terpilih menjadi pemenang sekaligus dikirim sebagai perwakilan Indonesia di Inggris. Di Inggris, wow. So you were representing Indonesia, bukan lagi Sulawesi Selatan, bukan lagi Makassar gitu ya. Iya. Bukan lagi kampus, tapi semua ada di situ gitu. Iya. Karena kamu membawa nama kampus, membawa kampung, membawa Indonesia bahkan. Iya. Ya. Kemudian ini kalau kita baca nih bisa sampai 2 jam ya. 2018 Maret tepatnya Global Student Entrepreneur Awards ataupun ini bacanya nih GSEA. Ya betul. IO Asia Pasifik Kuala Lumpur dan juga di Toronto, Kanada. Ya, jadi itu kompetisi global. Jadi sebelum Piala Dunia kemarin bulan berapa ya? Bulan 5, bulan 6. Suka Bulan bola 4 berarti ya? kita berangkat jadi perwakilan Indonesia di kompetisi dunia wirausaha muda tingkat dunia. Siapa saja berangkat waktu itu? Saya pribadi sendiri. Sendiri saja? Iya. Sendiri memang- Kanada? Ya, jadi Wow. istilahnya yang dikumpulkan itu orang-orang terbaik dari masing-masing negaranya. Tapi pada saat berangkat kan ada tim-tim juga kan? Ada. Dari negara lain, dari Asia? Jadi satu negara satu perwakilan. Jadi satu orang begitu. Artinya yang menjadi representasi negara itu satu orang. Satu orang ya, saja. tapi yang Wow. mendampingi itu ada juga banyak. Banyak Jadi yang dari mendampingi. pengusaha-pengusaha yang tergabung dari organisasi pengusaha IO Enterprise Organization yang terintegrasi di seluruh negara, di 54 negara itu hadir di sana. Kita Indonesia diwakili oleh Gen Oil. Itu pertama kali kamu ikut ajang internasional seperti itu di mana dan kapan? Tahun kapan tuh? Inggris dulu atau London dulu? Inggris dulu atau Kanada dulu? Inggris dulu ya? Inggris dulu Itu 2016. 2016. Iya. 2016 kamu di Inggris. Ya. Itu pertama kali kamu berdiri di depan orang tanda kutip bule ya. Maksudnya kelihatannya bukan Asia lagi nih, ya. Not Asian look at all. Itu gimana perasaan kamu pada saat itu? Perasaannya apa ya? Bangga tentunya yang pertama dan mencoba menjadi wakil Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia itu apa ya? Ramah dan berkualitas lah orangnya. Tidak seperti yang orang kenal di luar bahwa kita ini tertinggal. Tidak. Kita buktikan di sana bahwa kita kontingen terbaik dari negara-negara yang diundang. Hampir kita termuda dan usulan-usulan kita untuk pengembangan kebijakan-kebijakan sosial bisnis di negara-negara mitra kerajaan Inggris begitu, kita terbaik dalam mengusulkan dan menggodok konsep untuk mereka gunakan untuk diterapkan di 54 di seluruh mitra negara kerajaan Inggris begitu. Itu pada saat 2016 kamu berarti umurnya 22, 23? Kurang lebih segitu, 21, 22 ya? Iya, sekitar 22 ya. Let's say 21, kamu umur 21 terbang ke Inggris sendiri dari Indonesia. Walaupun banyak teman dari kontingen yang lain gitu kan. Tapi pada saat di Inggris kamu mendapatkan prestasi luar biasa seperti itu. Ada rasa sombong gak sih pulang dari sana? Tidak ada, malah kita merasa bahwa kita harus mengejar ketertinggalan. Membuktikan ke teman-teman gitu ya pas balik ya bahwa we have to prove orang-orang di luar itu bahwa kita orang yang ramah, kita orang yang berkualitas. Iya, lalu di situ kita belajar untuk mengisi satu sama lain,
saling memberi Dukungan. membuka pikiran bahwa kita bisa berkolaborasi dengan dunia, dari kulturnya, dari teknologinya, yang mana kita bawa pulang ke Indonesia lalu kita terapkan hari ini. Alhamdulillah juga banyak manfaatnya untuk masyarakat. Di Inggris berapa lama di sana? Di sana berapa ya, 1 bulan. Sebulan. Ya kita sekolah juga di sana. Oke. Ya semacam short Tinggal course di gitu. dormitory atau tinggal di dormitory atau Di Liverpool selalu. di hotel? Ya di hotel. Di Liverpool sama di London. Nggak mungkin dong nggak jalan-jalan ya, pasti jalan-jalan dong. Iya. Kemana aja? Nah itu. Cinta bola pasti ya? Iya, sejak kecil dan sejak kecil. masih apa ya, kayak mimpi waktu itu bisa lihat dan rasakan langsung stadionnya MU apa namanya, Old Trafford, yang biasa cuma bisa dilihat di Yes, PlayStation, akhirnya datang sekarang ke udah situ bisa kan. duduk di situ. Duduk di sana juga? Iya. Ada match waktu itu atau nggak ada? Oh nggak ada, jadi di sana sepak bola itu sudah seperti yang biasa kita dengar di TV, bahwa di Inggris itu sepak bola itu sudah seperti industri. Artinya dia menciptakan banyak sumber pemasukan yang mana produknya itu sudah kayak pariwisata. Jadi di sana ternyata dulu saya berpikir bahwa di dalam stadion itu cuma untuk nonton bola gitu. Ternyata di dalam ada mall, ada kafe, restoran gitu, Lengkap ada gitu ya? Iya, jadi di dalam Masuk juga ada stadion museum, Masuk stadion kok kayak kita masuk di sebuah mall lengkap dengan museum-museumnya gitu ya? Iya, di sana lengkap. Kita diajak jalan ke tempat ganti bajunya, terus tempat press release-nya gitu, terus diajak ke apalagi ya, untuk lihat sejarah-sejarah dari klub itu sendiri. Ketemu David Beckham nggak? Saya pengen diadopsi sama David Beckham. Saya lebih ke istrinya sih. Victoria Beckham. Tapi di Kanada waktu itu sempat jalan-jalan juga. Di Kanada berapa lama di sana? Di sana kurang lebih 2 pekan. 2 pekan jalan-jalan juga. Iya. Tidak banyak yang mungkin explore ya, tapi mungkin akan ketemu dengan Justin Bieber. Apa yang di sana yang bisa diceritakan dari Kanada tersebut selain prestasi yang ya not to mention lah ya, kalau prestasi sudah wow gitu kan. Iya, jadi bukan wow lagi tapi wow banget ini menurut saya. Ya, yang kami dapatkan adalah di sana adalah yang jadi salah satu hal yang paling menarik adalah kemampuan mengelola waktu. Artinya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Betul yang dibilang orang-orang bahwa time is money ya. Iya. Jadi di momentum itu kita dipertemukan dengan orang-orang terbaik dari setiap negara, dan di situ kesempatan kita untuk membangun konektivitas dengan mereka, membangun sebuah belajar satu sama lain, membuka peluang satu sama lain, kolaborasi, dan itu sampai hari ini kita tetap terhubung dengan mereka, dan untuk kita banyak belajar hal dan kita lebih mengenal dunia luar, baik kultur dari warga lokal di sana maupun dari teman-teman dari 54 negara yang waktu itu masing-masing mewakili negaranya. Nah, itu suatu momen yang tidak bisa dinilai pakai uang. Oke, saya pengen ada pertanyaan satu nih, tiba-tiba terbesit. Andy Hilmi, seseorang yang luar biasa berprestasi, ya kan? Mahasiswa muda yang bisa dikatakan dalam tanda kutip sukses. Karena tidak gampang loh seorang mahasiswa mewakili, bahkan dari Makassar mewakili Indonesia berangkat ke ajang internasional. Iya. Gitu kan? Dan juara pula. Nah, saya pengen tanya dong, masa kecilnya seperti apa sih kamu? Oke, jadi waktu kecil saya dikenal oleh orang dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Namun banyak yang tidak mengetahui bahwa saya dididik di keluarga itu tidak untuk bisa jadi mandiri. Jadi hal-hal yang terkadang kayak beli mainan itu saya harus usaha sendiri dari upaya saya sendiri. Itu waktu SD? Waktu SD, jadi biasa jual mulai dari TK malah. Jadi dari TK. Dari TK sudah jual-jualan? Iya, memang keluarga rata-rata keluarga itu dari memang rata-rata
entrepreneur, pengusaha Oke, begitu. oke. Tapi Jiwa entrepreneurship-nya itu sudah muncul dari orang tua kah atau kok Eh, bisa dari TK sudah jual-jualan? Kamu jual apa waktu TK? waktu TK saya jualan ini wayang. Ya yang wayang itu ya terus digunting-gunting gitu ya ya. betul. Oke. Jadi jualan wayang terus berkembang. Ini wayang Jualan Jawa, cewek. wayang kita beda ya. Kalau wayang Jawa ini agak beda. Itu wayang yang kertas-kertas itu ya. itu, iya. Yes, yang ada nomor-nomornya biasa 1 sampai 30. Ingat banget saya. Oke, itu diapain? Dijual ke Dijual teman-temannya. ke sepupu, ke Terus uangnya ditabung. ditabung terus tanpa saya sadari waktu itu berkembang. Akhirnya berkembang dari usaha belajar usaha kelereng lah, terus lambat-lambat berkembang jadi usaha usaha peternakan ayam, macam-macam, usaha PlayStation. Tapi rata-rata sih masih istilahnya hanya doing bisnis aja, nggak mengerti sebenarnya mau ke arah mana ini. Yes. Mengerjakan dengan sekedar fun saja gitu. Fun, pada saat lalu itu ya. senang juga kalau ada hasilnya bisa beli sendiri begitu. Dan memang orang tua mendidik untuk Tidak memanjakan. ya tidak membajakan, lebih tepatnya mungkin. Jadi untuk membeli sesuatu saya harus berusaha sendiri. Oke, you have Iya. to do something to get what you want gitu ya. Iya. Orang tua menggerak seperti itu ya. Ini jangan-jangan orang tuanya David Beckham Victor itu kan. Bahasa Inggris soalnya. jadi pada saat itu orang tuh sudah mendidik seperti itu dari kecil gitu ya. Dari kecil. Akhirnya sebesar ini pun sudah mendapatkan prestasi segemilang itu. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Bukan hal yang biasa menurut saya. Walaupun mungkin kuliahnya agak sedikit tergeser ya dari jadwal ya. Tapi saya pengen tanya dong satu, sudah punya gebetan belum sih? Pacar atau apa gitu? Baru-baru calon sudah bedak. nikah. Wes, luar biasa. Yes. Kapan nikahnya? Ini bulan tanggal 6 Bulan Agustus. Agustus ini. Iya. Baru-baru. Coba kenal dari bulan Juli kita ya. Dipanggil MC saya langsung. Ini istri di mana? Ya, Istri di mana? istri di Maros juga. Di Maros. Kebetulan ini semenjak sudah berkeluarga, dari tanggal 7 saya pindah tinggal di Maros. Kebetulan usaha di Batang AC, dari awalnya sih di Makassar di Dayak, tapi kita pindahkan ke Maros dalam 1 tahun terakhir ini. Biar lebih dekat dengan keluarga istri dan istri gitu ya. Sebenarnya Istri orang tidak mana sih? direncanakan juga sih. Istri orang mana? Istri orang Maros, tapi lahir dan besar di Kalimantan. Oh, lahir dan besar di Kalimantan, tapi Iya. darahnya udah daerah Maros gitu ya. Ya begitu. Oke, berarti ini pengantin baru. Iya. Enak dong ya? Sudah? Ya sudah, Sudah ada ini, yang rawat. sudah ada yang rawat maksudnya. Iya, biasa pulang sampai kerja tidak kenal waktu. Sekarang Diingetin gitu ya? sudah di bawah jam 10 sudah. Oh. Tidak ada yang cari soalnya. Ada yang cari, sudah ada yang pengen tidur gitu ya. Tapi apa namanya? Ini istri pasti bangga banget dong. Ya Alhamdulillah. dengan mendapatkan seorang lelaki muda dan juga tampan, cerdas, berprestasi. Gitu kan? Istri pun juga akan seperti itu. Sangat apa namanya? Kamu pun akan merasa sangat bersyukur juga punya istri yang saya belum tahu nih. Ya kan? Seperti apa masakannya, seperti apa? Ya, kebetulan dia hobi bikin kue. Oh, gitu. Jadi baru sekitar 17 hari naik 5,5 kilo. Itu karena dimasakin terus. Iya, terus disuruh habiskan. Plus dengan cinta, bumbunya Iya. cinta jangan-jangan ini. Ya, kita main game dulu deh. Kita main game sambil kita nanti akan ada penyampaian juga dari kamu kepada ini, penyampaian jadi kesan-kesannya kayak formal banget ya. Pesan-pesan dari kamu kepada viewers BDD. Kita main di games dulu. Gamesnya itu adalah pilih cepat. Kamu tinggal memilih dari 2 pilihan yang saya berikan. Tinggal dijawab dengan cepat aja. Oke. Siap? Yang pertama, film luar negeri atau dalam negeri? Film dalam negeri. Dalam negeri. Kenapa nggak suka di luar negeri? Pertama saya Panjang nih kayaknya nih. Karena ada pertamanya, kedua, ketiga, dan keempat. ya, Panjang nih. panjang. Tapi intinya saya mau lebih mengenal Indonesia, karena dari keragaman itu terkadang ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita ciptakan untuk untuk membuat sebuah inovasi-inovasi Yang luar biasa gitu. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah liburan domestik atau liburan luar negeri. Domestik.
Oke. Saya baru pengen ngomong jangan bohong, harus fair ngomongnya. Luar Iya, negeri apa dalam negeri? domestik sih. Domestik. Karena yang saya rasakan selama ini eh, eh, Indonesia itu sangat seksi sekali. Jadi Nasionalisme banget kamu ya. tapi kalau bilang luar negeri ya karena dari yang saya rasa di beberapa kesempatan juga ke luar negeri tidak apa ya, tidak ada apa ya, hampir sama-sama aja. Misalnya di Eropa hampir sama-sama semua kulturnya. Terus kalau di Asia, kalau saya rasa kalau alam itu Indonesia menang. Yes, Indonesia menang. Dan Kaya dengan alamnya. saya rasa liburan alam dengan perkotaan itu lebih apa ya, lebih nyaman dengan suasana alam Suasana begitu. alam gitu kan. Iya, dan Indonesia menang Objek-objek itu. wisata. Iya. Apalagi Maros ini kita bisa eksplor banyak sekali gitu kan. Iya. Berikutnya adalah lebih pilih mana, ke bioskop atau ke karaoke? Bioskop. Bioskop. Iya. Ya karena sudah punya istri ya. Kalau karaoke udah males ngapain, sekarang bioskop aja kita kan. Iya. Tapi ke karaoke biasa. Kalau dipanggil teman, tapi itu pun cuma bisa ditunjar mungkin 1-2 kali selama ini. Oke. Selama ini istri sekarang ini pernah pacaran sebelum menikah atau langsung pacaran di pelaminan aja? Kenalan juga, tapi tidak lama. Waktu itu saya yakin bahwa ini sudah yang Di seset. Ya, Inilah jodohku. Akhirnya kita akhirnya 1-2 hari setelah kenal, saya rasa harus diseriusin gitu ya. ya kontak batinnya kuat sekali. Oke. Dan memang sudah waktunya ya saya mantapkan untuk sampaikan bahwa saya mau ketemu orang tua. Jodohku gitu ya, langsung aja ya. Maunya ku. Berikutnya adalah sinetron atau drama Korea. Ayo harus pilih nih. Waduh. Sinetron atau drakor? Gak boleh gak Kayak pilih. sinetron. Lebih pilih sinetron. Karena Jadi kamu apa-apa Indonesia terus ya? enggak juga, cuma apa ya? Sesuai dengan pertanyaannya, saya enggak pernah nonton drama Korea. Tapi kamu kayak muka-muka opa. Sarangnya. Anyo. Ya kalau TV jarang sih, tapi kalau di rumah keluarga, kalau lagi kepangkep pulang kampung, ketemu keluarga pasti selalu sinetron. Orang di rumah kamu ada nggak sih yang nonton sinetron tiba-tiba nangis atau ngomel di depan TV? Kamu makanya jangan pergi. Tapi depan TV gitu, ada nggak? Malah saya begitu. Iya, karena di sinetron wah ini berlebihan sekali. Iya. Jadi kayak waduh. Jadi ngomel gitu kamu di depan TV? Ya dalam hati, ataupun terkadang kalau lagi rame ya saya ekspresikan begitu biar. Istri kadang ngomong apa biasa? Sudah pernah nonton TV depan istri? Oh belum, biasa sama nenek, sama Oke. tante, orang tua. Oke. Iya, karena kalau dipangkep, kalau lagi di kampung ya sering nonton TV karena Justru kamu yang ngomel ya? iya mungkin karena jarang nonton TV jadi dapat sinetron yang agak berlebihan dramanya. Yes. Jadi kayak terbawa perasaan. Wah. Ya tiba-tiba ada pocong yang apa namanya, ada apa sih? Misalnya nih adegan mobil jatuh ke jurang gitu kan, dot sampai di bawah meledak segala macam. Biasanya yang saya lihat nonton itu yang kayak apa ya? Sinetron yang drama rumah tangga kayak di Indosiar itu yang Ku Ku menangis. Wah. Itu berjilid-jilid itu. Jadi kalau suka tapi ya sebenarnya enggak, tapi karena keluarga nonton. Karena selalu mau dekat kan, kebetulan saya besar sama nenek dari kecil itu, bisa dibilang anaknya puan nenek. Jadi setiap kepangkep pasti wajib itu ketemu sama puan nenek. Paling tidak 1 hari penuh, dalam misalnya 2 hari dipangkep, biasa seharian itu di rumah nenek. Dari ketika puan nenek nonton sinetron ikut nonton juga. Ikut juga. Tapi justru cucunya yang ngomel ya, bukan neneknya yang ngomel. Yang berikutnya adalah ini nggak usah ditanyain ya karena sudah ketemu gitu kan. Ini pertanyaannya agak delay, masih saya nggak usah baca ya. Takutnya kalau kita baca malah pulang-pulang tidur di luar kamu. Ini pertanyaan tadi adalah cantik tapi posesif abis atau jelek tapi perhatian dan sabar. Waduh. Mau jawab nggak? Waduh, bingung juga. Jadi ini jawab bisa, nggak dijawab juga nggak? Kayaknya nggak dijawab. Nggak dijawab karena sudah punya istri ya. Rasanya gimana? Apa ya? Rasanya apa ya? Udah lebih
tenang, lebih terkontrol. Saya kebetulan orangnya memang terkenal ambisius. Jadi apapun yang saya lakukan itu saya tidak akan berhenti sampai itu selesai. Nah, ini sekarang sudah terkontrol untuk bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Ini lebih terasa hidup lah. Jadi semenjak beberapa hari ini sudah berkeluarga, lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga, hati lebih tenang. Nah, itu salah satu kebahagiaan yang cukup tidak bisa ternilai, itu ketenangan hidup, dan banyak saya rasakan di hari-hari pertama berkeluarga, lebih dekat dengan keluarga, baik keluarga istri maupun orang tua sendiri yang dulu agak jauh begitu. Mungkin bisa lebih, kalau dihitung saya lebih sering ke Jakarta dalam sebulan itu daripada pulang ke Pangkep. Iya, karena urusan kerjaan dan urusan kerjaan gitu ya. Iya. Iya, pertanyaan saya adalah, bisa dikatakan bahwa masih muda, sukses dalam hal pekerjaan, kemudian juga dikatakan sebagai orang yang berprestasi, mahasiswa yang cerdas, dan sekarang sudah berkeluarga. Iya. Satu pertanyaan saya, kuliahnya kapan selesai? Katanya teman-teman bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Oke, harapan kamu ke depannya untuk hal-hal yang belum kamu dapatkan, pasti ada dong beberapa mimpi yang masih dirangkum sampai sekarang yang belum terjadi, belum terlaksana. Mimpi-mimpi itu apa? Saya punya cita-cita itu mau jadi bupati di Kabupaten Pangkep. Saya Untuk prediksi tahun berapa nih kira-kira nih? Kurang lebih 5 atau 10 tahun ke depan. Wah, ini kita persiapkan diri untuk memantapkan, untuk bisa mengabdi untuk masyarakat lebih jauh lagi. Kalau sekarang kita bisa bantu 100-200 orang dengan apa yang kita kerjakan, dengan kekuatan politik, tentu kita bisa membantu jauh lebih besar lagi, dan itu tujuan hidup saya. Apalagi dengan karakter yang kamu punya, ketika punya sesuatu obsesinya besar untuk bisa mendapatkan hal tersebut sampai benar-benar dapat gitu ya. Ya, salah satunya yang betul-betul terrealisasi dan yang telah kita capai, yang menurut teman-teman dan saya pribadi pun menganggap sebuah stepping stone yang luar biasa di hidup saya, adalah saya pernah bermimpi di tahun 2011 industri ini harus bisa kita realisasi sebelum umur 21 tahun. Artinya di umur 20 ini sudah harus tercapai, dan alhamdulillah dengan kekuatan itu, dengan dorongan itu, kita bisa mendirikan pabrik pertama di Indonesia Timur, pabrik biodiesel pertama di Indonesia Timur, yang kita bangun secara mandiri dari tangan kita sendiri, otak kita sendiri, dari kantong kita sendiri. Karena uang jajan yang harus disisihkan mengumpulkan itu semua gitu ya? Tidak juga sih, lebih ke membangun trust, kepercayaan. Jadi dengan skill yang kita punya, kita membangun konektivitas. Dari situlah saya melibatkan teman-teman yang punya power untuk merealisasikan apa yang kita bangun. Jadi kita mencari teman-teman yang sevisi, yang punya power, yang bisa membangun untuk membiayai apa yang kita cita-citakan, dan berbagi peluang. Dan dari situlah kita hari ini bisa membangun pabrik itu menjadi sebuah kebanggaan juga untuk Sulawesi Selatan, dan memberikan manfaat dari sejak 2015 hingga hari ini, yang saat ini sudah lebih 400 rumah tangga yang merasakan manfaatnya, dan sekitar 20-30 mitra pengepul yang kita berdayakan, yang awalnya mereka dianggap sebagai sampah masyarakat, ini kita generally dikenal sebagai mitra pemberdayaan, di mana kita yang dikenal itu juga kita memberdayakan mantan-mantan preman. Mantan-mantan preman? Iya. Atau justru preman yang kamu ambil untuk bisa mengajak mereka lebih ke hal yang lebih baik? Iya, betul. Jadi kami kebetulan sering ketemu dengan teman-teman kami, para mitra kami yang dulu dianggap sebagai preman, yang distigma negatif oleh masyarakat. Mengajak mereka untuk kita gali kepedulian mereka bahwa ada masalah yang terjadi di sekitar kita, yang mana kita butuh keterlibatan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Kita gali kepeduliannya, dan dari situ kita edukasi, kita modali, kita ajak mereka bermitra, dan mereka lah yang hari ini yang awalnya dianggap sebagai sampah masyarakat, mereka lah sekarang yang menjadi agen-agen lingkungan dalam melindungi peredaran minyak jelantah dan
dalam melawan mafia-mafia minyak jelantah yang hari ini banyak merugikan masyarakat. Masih banyak berkeliaran gitu ya. Banyak, iya. Ya, berarti kamu bisa dikatakan sebagai punya visi misi yang baik, gitu kan? Bukan hanya sekedar merealisasikan apa impian kamu, tapi juga menginsafkan para preman. Gitu kan? Itu adalah itu tagline yang paling bagus dong berarti kan? Berarti bukan menginsafkan aja sih, dalam artian memberikan ruang dan waktu kepada mereka, memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka, gitu kan? Dari apa yang kita kerjakan sekarang, teman-teman juga dari situ mereka punya pekerjaan yang lebih layak, penghasilan yang cukup dan berguna untuk masyarakat. 2018 kemarin pada saat kamu mendapatkan prestasi tersebut menjadi juara di Kanada? Oh bukan, kita menang di Indonesia, Global Student Entrepreneur, jadi kompetisi wirausaha mahasiswa tingkat Indonesia. Kita menang, lalu terpilih menjadi perwakilan Indonesia untuk di tingkat dunia, Asia Pasifik, lalu di tingkat dunia itu di tingkat dunia waktu itu yang menang adalah Puerto Rico. Tapi bagi saya kemenangan itu bukan suatu simbol, tapi sebuah kesempatan. Mendapatkan kesempatan ke tingkat dunia itu suatu momen yang sudah luar biasa menurut saya, yang membuat mengibarkan mata bendera saya Indonesia dan di sana gitu ya. Tentu kalau dari segi kebanggaan, tentu bangga sekali mendapat mandat lagi, membawa bendera negara, menjadi duta untuk Indonesia di tingkat dunia. Itu suatu prestasi yang luar biasa dengan status yang masih mahasiswa gitu. Jadi ini juga jadi salah satu pegangan hidup saya bahwa di masa muda kita harus punya banyak prestasi, karena di situ kita mendapat pengalaman, mendapat koneksi, mendapat kesempatan, dan yang terpenting adalah ini akan menjadi sebuah motivasi baik untuk kita lebih banyak berbagi, lebih banyak berbuat, dan juga juga untuk diri sendiri untuk kedepannya, ketika nanti ini salah satu faktor juga yang membuat saya untuk terus bergerak maju, yaitu ke depan ketika saya punya anak begitu ataukah keponakan, orang-orang terdekat, ini akan menjadi salah satu semacam motivasi yang bisa saya bagi, bahwa di umur saya anak saya bisa sampai segini, masa kamu tidak bisa gitu. Anak berarti akan di politik atau di pengusahaan? Nanti dibagi dua, jalur politik sama pengusaha. Berarti mau bikin 2 anak nih? Atau lebih bahkan? 10 rencana. Istri kuat gak nih? Istri bilang, ya yang penting siap jaga, ya tidak ada masalah. Oke, baik, ini sejak nih. Oh iya. Tapi terima kasih banyak sudah hadir di studio kita di sama-sama, Indonesia, Kak. sudah berbagi. Dan saya percaya sekali bahwa banyak pengalaman hidup kamu yang menjadi inspirasi buat banyak orang di luar sana, termasuk saya pribadi. Gitu kan. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kalau besok-besok kita datang lagi ya. Siap. Datang dengan istri boleh? Boleh. Plus kue-kuenya ya. Thank you. Zikal pamit mundur, BT Indonesia, sampai jumpa.